Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Distribusi dana pendidikan tinggi menjadi sorotan anggota Komisi 10 DPR RI karena dinilai ada ketimpangan antara alokasi untuk perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Selain perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta juga mendapatkan bantuan dari Kemendikti-Saintek melalui program penguatan perguruan tinggi swasta atau PPPTS. Namun, distribusi dana pendidikan tinggi menjadi sorotan anggota Komisi 10 DPR RI karena dinilai ada ketimpangan antara alokasi untuk perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Saat rapat kerja dengan Mendikti-Saintek pagi tadi, Sofyan Tan mengungkapkan ketimpangan ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang seharusnya perlakuan setara antara PTN dan PTS. Sementara jumlah mahasiswa PTN dan PTS tidak berbeda jauh, yaitu mahasiswa PTN sebanyak 5,5 juta orang dan mahasiswa PTS sebanyak 4,5 juta orang. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk PTS tentunya tidak sebanding dengan beban PTS yang menangani jutaan mahasiswa. PTS itu hanya 300 miliar untuk dibagi ke 370 kampus. 300 miliar untuk bantuan peralatan. Jomblang kan? Sedangkan PTN dapat bantuan revitalisasi aja 548 miliar. Ditambah dengan SAR prasarana, pembangunan gedung dan sebagainya itu sekitar 2,4 triliun. Nah, usul saya adalah bagaimana PTS sama. PPPTS merupakan bantuan peralatan bagi PTS untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Bantuan per kampus didasarkan pada proposal masing-masing. Setiap PTS yang memenuhi persyaratan bisa mengajukan maksimal 2 prodi pada program ini. Bondan dan Yoga TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu soroti lambannya respon negara dalam menjalankan kewajiban dasar dalam menangani berbagai persoalan seperti penegakan hukum, pengelolaan ekonomi, dan kebijakan politik. Forum Tanah Air atau FTA menyampaikan aspirasi atau sejumlah isu politik, hukum, keamanan, dan ekonomi berdasarkan kajian FTA selama 6 bulan terakhir kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Aspirasi dari FTA akan dikaji secara serius oleh BAM DPR RI dan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait. Dalam RDPU pagi tadi, Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu menyoroti lambannya respon negara dalam menjalankan kewajiban dasar untuk menangani berbagai persoalan strategis. Hal-hal mendasar seperti penegakan hukum, pengelolaan ekonomi, dan kebijakan politik bukan sesuatu yang harus diminta rakyat, melainkan harus dipenuhi pemerintah secara otomatis. Menurut Adian, kedatangan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung pada DPR adalah bukti masyarakat merasa negara berhenti dalam memenuhi kewajiban dasarnya. Hal ini menjadi sinyal yang harus diwaspadai jika pemerintah kehilangan arah mengurus kepentingan warganya. Logis, ilmiah, berdasar, dan tidak berlebihan. Yang diminta ini kan sebenarnya permintaan yang memang harusnya menjadi kewajiban negara atau seharusnya dikerjakan tanpa diminta gitu loh. Misalnya tentang penegakan hukum, kekhawatiran terhadap ekonomi, pajak, PBB yang naik di banyak tempat dan sebagainya. Itu kan harusnya tidak perlu diminta tapi negara dengan sadar mengerjakan. Adian Napitupulu menekankan pengawalan dari masyarakat penting untuk memastikan DPR RI tidak hanya menjadi penyalur aspirasi, tetapi juga memastikan tindak lanjut atas aspirasi publik. Dialog antara masyarakat dan DPR RI merupakan bentuk mengingatkan negara agar tidak lupa dengan kewajiban dasarnya. Fajar dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang sampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dari DPR RI menjadi catatan dan pertimbangan dalam proses peralihan kelembagaan. Pasca pengesahan RUU penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada rapat paripurna DPR RI, Komisi 8 DPR mendorong percepatan peralihan kepengurusan ibadah haji dari Kementerian Agama RI ke Kementerian Haji dan Umroh, sehingga bisa segera berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh merupakan amanat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh untuk menggantikan Badan Penyelenggara Haji. Kementerian tersebut memegang wewenang penuh pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Saat rapat kerja dengan Menteri Agama RI pagi tadi, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dari DPR RI menjadi catatan dan pertimbangan dalam proses peralihan kelembagaan. Dengan begitu, penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Maka evaluasi program di akhir penyelenggaraan ibadah haji ini sejak pemberangkatan sampai pulang. Beberapa catatan-catatan yang perlu perbaikan baik sistem maupun penyelenggaraan di tahun 2026. Maka yang disampaikan tadi itu penanganan jamaah, penanganan ibadah, penanganan keamanan, jaminan terselenggaranya ibadah itu akhirnya cukup catatan. Marwan Dasopang menambahkan, berdasarkan catatan Komisi 8 DPR RI, tersisa sekitar 203 miliar rupiah setelah dilakukan penyelesaian beban utang. Sisa anggaran tersebut diharapkan segera ditransfer ke keuangan Kementerian Haji dan Umroh agar tidak mengganggu persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Ferdian dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah dinamika pembangunan bangsa muncul pertanyaan besar, apakah pemangkasan dana transfer ke daerah akan menghentikan langkah pembangunan? Lantas bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17. Apa yang berubah dari suara rakyat selama 80 tahun? Dulu, suara rakyat menggema dari ruangan ini. Diperdebatkan, dimusyawarahkan, diputuskan. Hari ini, suara itu tetap hidup. Lebih banyak suara, lebih besar tantangan. Tapi semangatnya tetap sama. Disinilah mereka berbicara, menyuarakan suara setiap lapisan masyarakat. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal tekad, inovasi, dan gotong royong. Sehingga pemangkasan dana transfer ke daerah justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali pada rakyat. Inilah wujud komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan berkeadilan, di mana kendala bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi demi Indonesia yang lebih tangguh, merata, dan sejahtera. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026,
Belanja negara pada 2026 direncanakan lebih dari 3.786 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD 649,99 triliun rupiah. Alokasi TKD tersebut turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Beberapa ekonom dalam negeri pun turut bereaksi terhadap penurunan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak daerah yang masih mengandalkan transfer dari pusat dan masih mencari sumber dana tambahan dari pajak dan retribusi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan transfer ke daerah dikarenakan adanya pergeseran guna meningkatkan alokasi belanja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD tersebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI turut menyoroti kebijakan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, olehnya itu dibutuhkan kepala daerah yang punya inovasi kuat, mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh yaitu bagaimana perkuatan BUMD dan pengelolaan sumber daya alam, mengaktifkan dan menghidupkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini jangan dianggap kecil, itu memberi kontribusi UMKM, home industry. Jadi saya punya pandangan sekali lagi, apa yang dilakukan Republik ini dalam hal efisiensi pemangkasan APBN tadi itu untuk transfer keuangan ke daerah bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat, tidak. Di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovasi. Sekali lagi, inovasi. Mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah agar supaya fiskal daerah itu bisa mapan. Meningkatnya alokasi anggaran kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat program pemerintah pusat, khususnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan pemerintah daerah untuk menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakat kan di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini. Dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal dana transfer ke daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menekan ketimpangan fiskal baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. DPR RI juga menegaskan akan terus memperjuangkan dana TKD sebagai solusi bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas dan mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berjalan secara bertahap sesuai rencana jangka panjang pemerintah. Meski menghadapi tantangan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor, pembangunan IKN ditargetkan rampung pada tahun 2028.
Untuk informasi selengkapnya seperti apa, tetaplah di TVR 17. Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Ngomong 12% di kuartal kedua di tahun ini. Apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih, Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Komisi 2 DPR RI memberikan dukungan agar pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski pemerintah masih menerapkan efisiensi anggaran. Lantas seperti apa dukungan dari Komisi 2 DPR RI? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa proyek besar Ibu Kota Nusantara saat ini masih terus berlangsung pembangunannya. Tapi ternyata memang ada sejumlah hal yang kemudian menyebabkan banyak sekali penundaan-penundaan yang terjadi dalam proses pembangunan IKN ini. Lantas seperti apa kemudian Komisi 2 melihat sejumlah usulan dari sejumlah fraksi yang ada terkait dengan adanya usulan moratorium pembangunan sementara IKN. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Dede Yusuf dari fraksi Partai Demokrat. Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, terkait dengan masa depan IKN Pak, bagaimana kemudian nanti Komisi 2 memastikan bahwa proyek ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Pak. Bagaimana kemudian pengawasan dari Komisi 2 soal pembangunan ini Pak? Tadi kita baru saja ada rapat bersama Kepala IKN, bersama dengan pimpinan DPR. Kami dari Komisi 2, pimpinan Komisi 2, dengan beberapa dari pimpinan fraksi, mensepakati. Ada dua hal yang tadi kita sepakati. Yang pertama adalah menjadikan bandara VVIP yang sudah jadi ini menjadi bandara umum. Karena kunjungan ke sana itu sudah mencapai puluhan ribu. Perharinya itu juga sudah sangat banyak sekali ya. Artinya bandara itu akan dibuka untuk umum. Yang kedua, kita saat ini di sana IKN sedang melakukan yang namanya pembangunan perumahan, baik PNS, TNI, dan Polri, dan sudah dilakukan dengan jumlah yang tadi saya lihat puluhan ribu juga perumahan. Ya. Permintaan untuk merubah besaran tapak daripada tiap-tiap bangunan dikarenakan justru arealnya nanti jadinya terlalu melebar gitu ya. Jadi itu tadi sudah kita setujui. Dan mengenai anggaran tadi juga kami tanya apakah anggaran berjalan dengan baik. Anggaran berjalan dengan baik, sudah turun per tahun ini 5 triliun, ada tambahan lagi mungkin sekitar 3,5 triliun dari mungkin dari bendahara negara ya. Pertanyaan kita adalah kapan selesai? Sesuai dengan permintaan Presiden 2028 itu diharapkan selesai dan sudah bisa ditempati. Jadi oleh karena itu, kalau menurut pandangan kami yang tadi sudah berdiskusi, perjalanan proses ini tetap sesuai dengan targetnya, ya. Jadi tidak ada perubahan untuk menyelesaikan dalam waktu yang dituju. Bahwa perpindahan itu nanti jika sarana prasarana sudah lengkap, dan itu harus membutuhkan perpres untuk itu. Jadi kita tunggu saja. Pak, terkait dengan investor yang masuk Pak, saat ini kan kita tahu bahwa banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa kurangnya investor yang masuk ke IKN kemudian membuat pembangunan menjadi terlambat Pak. Bagaimana kemudian nanti siasat yang kira-kira bisa dibangun supaya nanti banyak investor datang? Kalau investor itu saya rasa bisnis ya, dia menghitung dengan jumlah orang yang ada. Kalau orangnya ada, maka bisnis akan berjalan dengan baik. Jadi ini mana telur mana ayam. Yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur dasar
termasuk nanti sekolah, ya lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain-lain. Jika ini ada, maka yang didorong pertama kali masuk adalah para pegawai-pegawai PNS TNI Polri ataupun juga vendor-vendor yang lain. Dan saat ini sudah terbuka, rumah makan semua juga sudah ada ya. Nah, mungkin diharapkan dengan adanya pembangunan yang terus berjalan, investor baik dari luar maupun dari dalam akan mulai masuk. Saat ini kalau laporan dari Kepala IKN, investor lokal sudah banyak masuk. Pak, terakhir Pak, ini kan kita menjelang HUT kemerdekaan ke-80 Pak. Kemudian kemarin disampaikan bahwa upacara akan dilangsungkan di Jakarta, tidak di IKN Pak. Tanggapan Komisi 2? Kalau saya sih sepakat ya. Mengapa? Tahun lalu kita melakukan pemberangkatan jumlah orang, masyarakat, termasuk juga mungkin para pejabat-pejabat, itu jumlahnya ribuan, gubernur, bupati, wali kota, dan di sana sarana prasarananya belum ada. Artinya hotelnya aja kan cuma berapa ratus kamar ya. Nah, menurut saya di tengah efisiensi saat ini, alangkah baiknya jika kita lakukan di Jakarta dengan kondisi yang katakanlah bisa lebih diatur dan juga mudah untuk melakukannya. Saya pikir saya sepakat. Pak Dede, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak ya. Ya pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bapak Dede Yusuf terkait dengan update terkini pembangunan IKN yang mana tadi disampaikan bahwa Komisi 2 akan terus mendorong pembangunan IKN supaya nanti bisa selesai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2028. Diharapkan nanti akan ada perpindahan aparatur sipil negara secara bertahap, dan nanti secara lebih khusus Komisi 2 menyoroti pentingnya konsistensi dari pemerintah untuk terus membangun IKN supaya nanti bisa menjadi trigger bagi para investor yang masuk, dan diharapkan nanti IKN akan tumbuh berkembang lebih baik seperti yang direncanakan. Nah pemirsa, demikian dari kami laporan dari Gedung Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku, dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja.
Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pada berita pertama pemirsa, Undang-Undang Haji hadirkan terobosan baru terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media online menyebutkan terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, apresiasi selesainya revisi Undang-Undang Haji yang menghadirkan terobosan baru berupa pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Langkah ini merupakan keputusan strategis DPR bersama pemerintah untuk menjawab kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di samping itu pemirsa, langkah ini juga merupakan bentuk respon dari gagasan Presiden tentang pembangunan kampung haji yang diyakini dapat memberikan dampak ekonomi luas sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah Arab Saudi. Sedangkan terkait pengelolaan pemirsa, seluruh urusan pelayanan jemaah mulai dari kesehatan, akomodasi hingga transportasi akan berada di bawah koordinasi Kementerian Haji. Kehadiran Kementerian Haji diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat yang selama ini muncul setiap musim haji. DPR tentu akan mengawal ketat agar apa yang diamanatkan undang-undang benar-benar terwujudkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Puan bangga petenis Janice Chen torehkan prestasi di US Open 2025, inspirasi bagi atlet perempuan Republik Indonesia. Dapat kembali Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut bangga atas prestasi petenis putri Indonesia Janice Chen yang berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi US Open 2025. Pencapaian Janice bukan hanya catatan sejarah bagi dunia tenis nasional, tetapi juga simbol kebangkitan atlet perempuan Indonesia di event olahraga nasional. Keberhasilan Janice harus menjadi momentum bagi negara untuk memberi dukungan terhadap atlet perempuan Indonesia. Terkait hal ini, pemirsa, pemerintah dan pihak terkait didorong untuk terus memberikan fasilitas, pelatihan, dan dukungan yang memadai agar prestasi olahraga nasional dapat terus berkembang, terutama dari sektor perempuan. Keberhasilan Janice merupakan pengingat bagi semua pihak bahwa pemberdayaan perempuan di segala bidang, termasuk olahraga, adalah investasi penting bagi masa depan bangsa, di mana perempuan merupakan agen pembangunan bangsa lewat segala bidang. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu Undang-Undang Haji hadirkan terobosan baru terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh, serta Puan bangga petenis Janice Chen torehkan prestasi di US Open 2025, inspirasi bagi atlet perempuan Republik Indonesia. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.